Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, terkait dengan penanganan artis CA yang banyak ditanyakan teman-teman media, hingga saat ini tentunya kasus ini masih berlanjut, pemeriksaan masih dilakukan, penetapan tersangka sudah dilakukan, kemudian juga akan dilakukan pengembangan terkait dengan pihak-pihak lain yang juga memiliki keterkaitan dalam hal ini. Artinya di bawah mucikari yang kita tetapkan tersangka. Polda Metro Jaya sudah memiliki ya daftar nama mereka-mereka yang ada di dalam list tersebut, sehingga juga kita akan lakukan langkah-langkah baik itu pemanggilan ya dalam rangka edukasi. Ini akan kita lakukan dan kita jadwalkan. Nah, namun hari ini belum ada yang kita panggil, tetapi dalam waktu dekat akan kita jadwalkan. Kemudian terkait dengan artis CA yang sudah ditetapkan tersangka, memang hari ini dilakukan wajib lapor, artinya tidak dilakukan penahanan, karena terkait dengan artis CA ini juga baik sebagai pelaku juga sebagai korban, sehingga dalam persangkaan pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan pun ancaman hukumannya hanya 1 tahun, sehingga penyidik memandang tidak perlu dilakukan penahanan karena dengan berbagai alasan, diantaranya tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu ya. Kemudian terkait dengan pernyataan daripada Komnas HAM yang meminta agar penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk juga melakukan langkah hukum terhadap pria ataupun pelanggan daripada artis tersebut, bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan hal ini ya pendapat Komnas Perempuan ya, Komnas Perempuan tersebut, walaupun maksud dan tujuannya baik ya, ini harus diletakkan secara proporsional dengan merujuk pada undang-undang yang ada, yaitu KUHP, kemudian undang-undang pornografi dan juga pornoaksi, serta undang-undang ITE. Saya rasa ini terlalu berlebihan ya apabila Komnas Perempuan merefer undang-undang human trafficking atau terkait dengan perdagangan orang ya, karena apa yang dilakukan oleh artis CA dengan konsumennya adalah suatu hal yang bersifat personal, di mana di dalam hukum ya hal ini tidak bisa kita masuki ya ke wilayah yang sifatnya private. Karena itu dalam melakukan penegakan hukum ya, terhadap masalah tersebut, Polri dan Polda Metro Jaya ya harus melakukan langkah-langkah pengejaran dan juga memproses pelaku ya yang mengupload, menjajakan, menawarkan ya, kemudian mempublikasikan, mewartakan serta menyebarluaskannya ya berdasarkan undang-undang pidana dan undang-undang ITE. Dalam hal ini adalah para mucikari, 3 orang itu yang sudah kita tangkap dan kita tetapkan sebagai tersangka. Itu aturan hukum yang berlaku ya yang saat ini yang ada, yang bisa kita terapkan. Jadi ini juga sebagai jawaban dari kami Polda Metro terhadap apa yang kemarin disampaikan Komnas Perempuan ya, agar meminta Polda Metro juga untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggan ataupun pemesan daripada artis CA tersebut. Demikian rekan-rekannya untuk artis CA ini. Mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan? Berarti tidak ada penyelidikan lebih lanjut terhadap pelanggan CA ya Pak? Tadi kan sudah saya jawab ya. Kita telat Pak, bisa diulang Pak? Iya. Nah, jadi saya juga ini merespon dengan apa yang disampaikan Komnas
Perempuan ya, kemarin juga ada teman-teman dari media yang menanyakan bagaimana tanggapan Polda Metro ya agar permintaan tersebut untuk dilakukan penangkapan, kemudian memproses hukum agar membuat efek jerah dan sebagainya. Jawabannya adalah ya kita harus mengacu kepada aturan hukum yang ada. Kami memandang bahwa pendapat Komnas Perempuan tersebut ya walaupun maksud dan tujuannya baik, namun harus diletakkan secara proporsional dengan merujuk pada KUHP ya, undang-undang yang berlaku di negara kita untuk penegakan hukum, kemudian undang-undang pornografi dan juga porno aksi, terutama juga undang-undang ITE ya. Kemudian kami juga menganggap ini terlalu berlebihan apabila Komnas Perempuan merefer undang-undang human trafficking tentang perdagangan orang atau manusia.